Kisah ini dimulai ketika kita diperkenalkan kepada MC kita yang bernama Sakamaki Yayo Isao. Beberapa saat kemudian, dia menyadari ada sekelompok orang yang berdebat hanya beberapa meter darinya. Setelah mendengarkan pertengkaran mereka sebentar, dia memutuskan untuk bangkit dan melemparkan sebuah batu dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Batu tersebut menghantam sungai di dekat mereka dan menyebabkan ledakan besar. Tak lama kemudian, Yayo melihat sebuah surat yang jatuh dari langit tepat di atasnya. Sementara itu, di tempat lain, kita diperkenalkan kepada Asuka Kudou, seorang gadis dari keluarga kaya. Sama seperti Yayo, dia juga menerima surat misterius. Pada saat yang sama, seorang gadis lain bernama Yoka Sukabejo juga menerima pesan aneh yang serupa. Setelah membaca surat itu, ketiga remaja tersebut tiba-tiba diteleportasi ke sebuah tempat yang disebut dunia kecil. Mereka turun dari langit dan mendarat di sebuah danau. Setelah itu, mereka mulai memperkenalkan diri satu sama lain dan menyadari bahwa mereka semua menerima surat yang sama. Selama percakapan mereka, Yayo mengalami sedikit konflik dengan Asuka karena gadis itu memiliki kepribadian yang cukup kuat. Sementara itu, Yoka tampaknya lebih fokus merawat kucingnya dan berbicara sedikit. Pada satu titik, mereka menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari pepohonan. Mereka pun dengan tegas meminta orang tersebut untuk menampakkan diri. Setelah itu, dari balik semak-semak, muncullah seorang gadis kelinci berambut biru. Namun, segera setelah itu, Yayo langsung menyerangnya dengan tendangan terbang, yang dengan mudah dihindari oleh gadis tersebut. Selanjutnya, kita melihat bagaimana Yayo dan Yoka mulai mengejarnya, sementara gadis kelinci itu terus-menerus melompat untuk menghindari mereka. Kemudian, Asuka menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan burung-burung menyerang target mereka di udara, menyebabkan target jatuh ke tanah. Setelah itu, kita melihat gadis kelinci menyambut mereka ke dunia kecilnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ketiga orang tersebut telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam gift game karena kemampuan magis mereka. Para pemuda ini kemudian menyadari bahwa kemampuan tersebut adalah berkah yang diberikan oleh dewa, iblis, bintang, atau roh, yang dapat mereka gunakan untuk berpartisipasi dalam permainan atau sebagai mata uang taruhan dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar. Setelah menjelaskan secara rinci bahwa dunia tersebut seperti kasino magis raksasa, sang tuan rumah memberitahu mereka bahwa di dunia itu, hampir wajib untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas jika mereka ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar mereka memainkan sebuah permainan kecil untuk menguji apakah mereka cukup mampu untuk menang dan bergabung dengan komunitasnya. Kemudian, dia dengan cepat menjelaskan aturan permainan, mengungkapkan bahwa setiap permainan memiliki semacam kontrak yang mengharuskan para pemain untuk menyesuaikan diri dengan semua ketentuannya. Setelah itu, dia menambahkan bahwa karena mereka adalah pendatang baru di dunia tersebut, mereka tidak perlu mempertaruhkan apapun selain kebanggaan mereka sendiri. Namun, jika mereka menang, mereka dapat meminta apapun dari sang tuan rumah. Selanjutnya, kita melihat para pemuda itu sedang memeriksa kartu yang akan mereka gunakan dalam permainan, di mana masing-masing harus memilih satu kartu saja. Lalu, Yayo dengan cerdik mengklaim kartunya dengan cara menghantam meja dengan keras, menyebabkan kartu-kartu lainnya melompat dan menjadi berantakan. Setelah itu, kedua gadis dengan cepat mengambil kartu mereka masing-masing. Gadis kelinci, yang tampak sangat kecewa, segera mengumumkan bahwa mereka telah menang. Setelah itu, Yayo mengajukan permintaannya, yang ternyata hanyalah sebuah pertanyaan sederhana. Dia bertanya apakah dunia yang mereka tempati ini adalah tempat yang menarik. Mendapatkan jawaban afirmatif dari sang tuan rumah, yang kemudian mengonfirmasi bahwa dunia kecil ini memang memiliki banyak hal menarik. Kemudian, kita bertemu dengan Jin, seorang anak kecil yang menunggu di gerbang utama kota utama di dunia kecil. Tiba-tiba, setelah menyapa beberapa teman, dia melihat seorang gadis kelinci datang, yang mengatakan bahwa dia telah membawa orang-orang baru. Setelah itu, anak kecil tersebut bertanya apakah hanya ada mereka berdua, yang membuat sang tuan rumah menyadari bahwa Yayo telah menghilang. Segera setelah bertanya kepada gadis itu, dia mengetahui bahwa Isao telah melarikan diri dan pergi menuju ujung dunia. Pada saat itu, kita melihat bagaimana dia berubah, rambutnya berubah warna, dan dia mendapatkan kecepatan super. Segera setelah itu, dengan penuh amarah, dia memutuskan untuk mencari pemuda tersebut. Sementara itu, dua gadis lainnya bersama Jin menuju ke dalam dunia kecil. Setelah melewati gerbang besar, anak itu menjelaskan sedikit tentang masyarakat di dalam dunia kecil, yang dihuni oleh berbagai makhluk, termasuk manusia, setengah manusia, vampir, roh, dan banyak lagi. Kemudian, saat kelompok itu mencari sesuatu untuk dimakan, mereka diam-diam diawasi oleh seorang pria misterius. Sementara itu, gadis kelinci bergerak cepat melalui hutan untuk mencari Yayo. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh besar dan, dengan rasa khawatir,
segera mendekati sumber suara tersebut. Saat tiba di sana, dia menemukan Yayo dan merasa lega mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Dia berkomentar bahwa dia takut anak itu telah menantang seorang dewa atau seseorang dari gift game. Namun, si pemuda menjawab bahwa, sebenarnya, dia memang telah melakukannya. Sesaat kemudian, Dewa Air, seekor ular raksasa yang ganas, muncul dari danau, meluapkan amarahnya atas keberanian pemuda itu. Melihatnya, tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu menantangnya dalam pertarungan. Makhluk itu lalu berkata bahwa jika pemuda itu berhasil menahan salah satu serangannya, maka dia akan mengakui kekalahannya. Setelah itu, monster tersebut menciptakan 3 angin topan besar di hadapan si pemuda dan mengarahkannya ke arahnya. Namun ketika Yayo hampir terkena serangan, ia menggunakan tinjunya sendiri untuk sepenuhnya menghancurkan serangan ular tersebut. Setelah itu, pemuda itu melompat tinggi dan langsung berada tepat di depan musuhnya, lalu memberikan tendangan yang sangat kuat. Tendangan itu membuat lawannya langsung tak berdaya, memberinya kemenangan mutlak dan membuat sang kelinci benar-benar terpesona. Sementara itu, kita melihat Jin dan teman-temannya memesan teh sambil mengobrol tentang kekuatan mereka. Di sana, kita mengetahui bahwa Yofo memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Namun, saat Azuka hendak menjelaskan kekuatannya, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria berpenampilan mengintimidasi bernama Galdo. Ternyata, Galdo adalah pemimpin komunitas Forest Garo, dan dia dengan sinis mengejek Jin karena menjadi pemimpin komunitas yang dianggap lemah. Kembali ke Yayo, kita melihat bahwa hadiah atas kemenangannya melawan ular adalah sebuah tunas pohon air, sebuah benda yang akan sangat berguna bagi komunitasnya. Setelah itu, Yayo menegur gadis kelinci tersebut karena menyembunyikan detail penting tentang keberadaannya di dunia ini. Ia pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada gadis itu alasan mengapa mereka dibawa ke tempat ini. Mendengar pertanyaan itu, sang kelinci menunjukkan kekhawatiran yang jelas, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dan berbohong. Namun, Yayo dengan cerdik menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, yakni mereka dipanggil untuk membantu komunitas yang sedang mengalami kemunduran. Di sisi lain, Galdo dengan terang-terangan menawarkan kepada Yofo dan Azuka untuk bergabung dengannya dan kelompoknya. Saat itu, terungkap bahwa komunitas yang diikuti oleh Jin dan sang kelinci dulunya sangat kuat, tetapi mereka dihancurkan secara besar-besaran setelah dipaksa berpartisipasi dalam gift game oleh organisasi kuat para Raja Iblis. Akibatnya, mereka kehilangan seluruh wilayah mereka. Dia telah menguasai tidak hanya namanya tetapi juga benderanya, sehingga mereka kemudian disebut sebagai tanpa nama. Dari kelompok ini, hanya Jin dan sang kelinci yang berhasil bertahan hidup, dan mereka kini bertanggung jawab atas anggota komunitas yang tersisa, yang pada dasarnya hanyalah anak-anak. Karena mereka memiliki sangat sedikit anggota yang mampu bertarung, mereka membutuhkan segala bantuan yang bisa mereka dapatkan untuk merebut kembali nama dan kehormatan mereka. Itulah sebabnya kita melihat sang kelinci memohon kepada Yayo agar membantu mereka dalam tujuan ini. Setelah beberapa detik berpikir, Yayo menyebutkan bahwa tujuan tersebut tampak menarik baginya, sehingga ia memutuskan untuk membantu mereka. Keputusan ini membuat sang kelinci sangat bahagia. Sementara itu, kita melihat bagaimana Galdo mencoba meyakinkan para gadis untuk bergabung dengannya, dengan menyebutkan betapa kuatnya kelompoknya. Namun, para gadis menolak tawarannya, menegaskan bahwa mereka lebih memilih untuk tetap bersama Jin. Setelah mendengar ini, Galdo, yang sedikit kesal, mencoba mencari tahu alasan di balik keputusan mereka. Saat itulah Azuka menjawab dengan mengakui bahwa dia tidak meninggalkan kehidupannya yang nyaman hanya untuk kembali ke posisi yang mirip dengan yang pernah dia miliki sebelumnya. Mendengar hal ini, Galdo bangkit dan mencoba membalas, tetapi tiba-tiba Azuka menggunakan kekuatannya untuk memaksanya diam, duduk, dan kemudian menjawab semua pertanyaannya. Disinilah kita mengetahui alasan mengapa komunitas Galdo begitu kuat, karena mereka menculik wanita dan anak-anak dari klan lain untuk kemudian memeras para anggota mereka dan memaksa mereka berpartisipasi dalam gift game, di mana mereka tentu saja dikalahkan oleh Galdo dan kelompoknya, yang mengakibatkan mereka kehilangan bendera dan nama organisasi mereka. Selain itu, Galdo mengakui bahwa selain menculik, dia juga telah membunuh semua anak yang dia tangkap. Pengakuan ini membuat Azuka jijik dengan kebejatan Galdo, sehingga dia kembali menyuruhnya diam. Setelah itu, dia membebaskan Galdo dari mantra ketaatan yang telah dia gunakan padanya. Namun, hal ini justru membuat Galdo marah, dan dia pun berubah menjadi semacam manusia. Bestia dengan jelas menerjang gadis itu, namun dengan cepat dihentikan oleh Yu, yang dengan kekuatan mengejutkan berhasil menahannya dan melumpuhkannya. Setelah itu, Yu memanfaatkan posisinya yang menguntungkan untuk menantang lawannya dalam sebuah gift game. Pada saat itu, dia mempertaruhkan segalanya, termasuk kehormatan komunitasnya, yang langsung diterima oleh Galdo. Kemudian, Yayo dan si kelinci kembali dan mengetahui apa yang telah terjadi.
Mereka pun memutuskan untuk menghubungi komunitas bernama Mil Mata, agar kekuatan anggota baru dapat dievaluasi sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan berlangsung keesokan harinya. Saat kelompok itu dalam perjalanan, si kelinci mengungkapkan bahwa setiap anggota telah dibawa dari dunia dan garis waktu yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan di antara mereka dalam dunia asal masing-masing. Setelah itu, ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka bertemu dengan Shiroyasha, pemimpin komunitas Mil Mata. Selama pertemuan, Yayo dan teman-temannya mengetahui bahwa dunia itu terbagi menjadi 7 bagian yang dihubungkan oleh gerbang besar, yang menunjukkan tingkat kekuatan penduduk di setiap wilayah. Selain itu, gadis kecil itu mengungkapkan bahwa dia adalah yang terkuat di seluruh bagian keempat, bahkan mengklaim bahwa dialah yang memberikan keilahian kepada monster yang sebelumnya dikalahkan oleh Yayo. Mendengar hal ini, Yayo dan rekan-rekannya tertarik pada tuan rumah mereka dan memutuskan untuk menantangnya dalam sebuah pertempuran. Tanpa ragu, Shiroyasha menerima tantangan itu dan menggunakan kartu sihir untuk memindahkan mereka semua ke arena baru. Setelah tiba di sana, dia mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu raja iblis di dunia kecil itu, yang langsung membuat Suka meragukan kemampuannya. Setelah itu, gadis kecil tersebut bertanya apakah mereka bersedia menerima tantangan atau lebih memilih duel yang adil. Mendengar ini, Yayo dengan cerdik menjawab bahwa setelah melihat apa yang mampu dilakukan oleh lawannya, dia lebih memilih untuk diam dan mengizinkan mereka untuk diuji, yang langsung diterima oleh Shiroyasha. Setelah itu, dia segera memanggil seekor griffin agar para pahlawan kita dapat menghadapi ujian mereka. Tantangan ini mengharuskan mereka untuk menunggangi makhluk tersebut dan mengelilingi danau beku sepenuhnya dengan tujuan menguji keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan mereka. Saat melihat kedatangan makhluk itu, Joe menawarkan diri untuk menjadi yang pertama. Dia mendekati griffin dan mencoba berkomunikasi dengannya. Setelah memperkenalkan diri, makhluk itu bertanya kepada gadis tersebut apa yang bisa ia tawarkan sebagai ganti kehormatannya. Joe menjawab dengan tegas bahwa jika dia gagal menyelesaikan ujian, dia akan menyerahkan nyawanya sendiri. Makhluk itu menerima kesepakatan tersebut. Kemudian, kita melihat bagaimana Joe menaiki griffin, yang dengan cepat lepas landas dan bergerak di sekitar area, melakukan banyak manuver dan putaran dengan kecepatan tinggi dengan tujuan menjatuhkannya. Namun, meskipun tantangannya sulit, Joe berhasil tetap berada di atas tunggangannya. Sementara itu, Joe teringat bagaimana ayahnya dulu sering berbicara tentang makhluk seperti ini. Di momen itu, kita mengetahui bahwa selain itu, ayahnya juga memberikan sebuah medali kepadanya, yang membuatnya mampu berjalan. Dengan tekad penuh untuk menyelesaikan misinya, Joe bertahan menghadapi putaran dan gerakan griffin hingga mencapai garis akhir. Namun, begitu griffin berhenti di udara, Joe tiba-tiba pingsan dan jatuh bebas menuju tanah. Beruntung, medali miliknya mulai bersinar, dan tiba-tiba Joe mulai melayang di udara. Setelah itu, dia sadar kembali dan berjalan di atas udara hingga mencapai tanah. Dari sini, kita mengetahui bahwa Joe memiliki kemampuan unik untuk memperoleh keterampilan dari makhluk lain, dan sebagai hadiah karena berhasil mengalahkan griffin, ia diberikan kemampuan berjalan di udara. Selain itu, terungkap bahwa kekuatannya berasal dari medali yang diberikan oleh ayahnya. Sebagai perayaan atas keberhasilan tersebut, Shiroyasha memberikan sebuah kartu spesial kepada Yayo dan teman-temannya. Di dalamnya tercantum nama kekuatan masing-masing orang. Sayangnya, setelah membaca miliknya, Yayo menemukan bahwa kekuatannya tidak diketahui, karena kartu tersebut tidak mampu menggambarkannya. Hal ini membuat Shiroyasha sangat penasaran. Selanjutnya, kita melihat bagaimana Shiroyasha menunjukkan kepada kelompok tersebut hasil kehancuran yang disebabkan oleh Raja Iblis, membawa mereka ke tempat yang dulunya merupakan semacam benteng komunitas mereka, yang kini telah hancur total. Namun, melihat tanah yang dilanda kehancuran dan penderitaan ini justru semakin membuat Yayo merasa bersemangat untuk menghadapi seseorang sekuat Raja Iblis. Pada saat yang sama, kita bisa menyaksikan bagaimana seorang gadis vampir memberikan kekuatan baru kepada Galdo. Kemudian, kita melihat kelinci tersebut menanam pohon dewa air di sebuah struktur khusus di tempat itu. Setelah itu, kita melihat bagaimana pohon tersebut memberikan persediaan air tanpa batas kepada komunitas tanpa nama. Kemudian, saat malam tiba, anggota komunitas tanpa nama menginap di markas komunitas. Di sana, kita melihat para gadis menikmati mandi air panas sambil saling mengenal lebih baik. Sementara itu, di luar bangunan, sekelompok pria yang dikirim oleh Galdo keluar dari hutan dan mendekati tempat tersebut dengan niat jahat. Namun, Yayo menyadari kehadiran mereka dan memutuskan untuk menyerang mereka dengan cara yang mirip seperti saat ia menghadapi para pengganggu di dunianya, yakni dengan menembakkan sebuah batu kecil dengan kecepatan tinggi, hingga menghasilkan ledakan besar yang begitu keras sehingga menarik perhatian jin. Setelah itu,
Para pria tersebut mengungkapkan bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menguji kemampuan Yayo. Setelah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa, mereka memohon kepadanya agar mau menghancurkan komunitas Forest Garo, karena mereka terpaksa ikut serta akibat ancaman dari Galdo. Namun, Yayo tidak langsung mempercayai mereka, karena ia yakin bahwa kemungkinan besar mereka juga memiliki niat tersembunyi. Mereka sendiri yang melakukan penculikan yang mereka bicarakan, dan para pria yang merasa malu pun mengakui bahwa memang merekalah pelakunya. Setelah itu, Jin mengakui kepada kelompok bahwa semua sandera yang diterima oleh Galdo telah dibunuh olehnya sendiri, meskipun dia tidak memiliki alasan yang valid untuk membantu mereka. Yayo kemudian menyebutkan bahwa Jin akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, dengan menambahkan bahwa anak kecil itu akan membalas kematian orang-orang terkasihnya dan mengalahkan semua Raja Iblis. Hal ini menempatkan anak tersebut dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lebih jauh, kita bisa melihat bagaimana Jin secara jelas menyampaikan persetujuannya kepada Yayo, sambil memberitahunya betapa berbahayanya rencana tersebut. Namun, Yayo berhasil meyakinkannya bahwa itu adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Dia juga menambahkan bahwa jika mereka memenangkan gift game melawan Galdo, pengakuan yang akan diperoleh komunitas mereka akan sangat berharga. Hal ini akan menarik lebih banyak orang dengan tujuan yang sama, yaitu mengalahkan para Raja Iblis, untuk bergabung dengan No Names, sehingga komunitas mereka akan dipenuhi oleh individu yang dapat diandalkan, berbeda dengan anggota sebelumnya yang telah menghilang. Poin ini membuat Jin memberitahu Yayo tentang seorang mantan anggota No Names yang saat ini diperbudak oleh seorang jenderal berpangkat tinggi dari komunitas Thousand Eyes, dan yang akan dijadikan hadiah dalam salah satu gift game di masa depan. Setelah itu, Jin berkomentar bahwa individu ini sangat kuat, bahkan sampai pernah dianggap sebagai Raja Iblis. Pada saat itu, para gadis muncul dan mengganggu percakapan. Namun, Yayo dengan cepat memberitahu anak kecil tersebut bahwa jika dia memenangkan gift game, maka keesokan harinya, dia berjanji kepada temannya bahwa dia akan mendapatkannya kembali, sesuatu yang sangat dihargai oleh si anak laki-laki. Namun, Sayo berkomentar bahwa jika dia kalah, dia akan meninggalkan komunitas tanpa nama selamanya. Keesokan harinya, kita melihat bagaimana kelompok tersebut pergi ke lokasi yang telah disepakati untuk gift game, yang ternyata adalah sebuah mansion yang terletak di dalam hutan. Saat tiba, kelompok tersebut menemukan aturan pertempuran, yang menyatakan bahwa para pemain tidak dapat menggunakan kekuatan mereka dan harus mengalahkan Galdos dalam pertarungan jarak dekat dengan senjata tertentu. Setelah itu, kelompok tersebut bergerak melalui hutan untuk mencari target mereka dan senjata yang disebutkan. Namun, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Setelah tiba di Mansion, Jin dan kedua gadis lainnya masuk untuk melanjutkan pencarian, sementara Yayo dan Kelinci, yang tidak berpartisipasi, menunggu di luar bangunan. Setelah beberapa saat, kita melihat ketiga anak itu membuka sebuah pintu dan menemukan Ge, yang ternyata telah berubah sepenuhnya menjadi seekor harimau putih besar. Pada saat yang sama, mereka melihat keberadaan sebuah pedang berbentuk salib yang tertancap di dinding, sehingga mereka berasumsi bahwa itulah senjata yang telah ditentukan. Saat itulah Galdos melompat ke arah mereka untuk menghabisi mereka. Melihat hal itu, Azuka mencoba menggunakan kekuatannya untuk memerintahnya berhenti, tetapi karena aturan permainan, kekuatan tersebut tidak berpengaruh pada lawannya. Namun, Joe segera menghalangi serangan dengan tangannya sendiri, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia memerintahkan teman-temannya untuk melarikan diri, sehingga Azuka menggunakan kekuatannya lagi untuk memerintahkan Jin agar segera pergi. Hal itu membuat Jin menggendongnya dan berlari keluar dari Mansion hingga mencapai hutan. Setelah itu, keduanya berbicara tentang sifat musuh mereka, yang diduga telah berubah menjadi binatang karena ulah seorang vampir. Tak lama kemudian, mereka melihat Jin datang dalam kondisi terluka parah sambil membawa pedang. Lalu dia memberitahu mereka bahwa tidak berhasil mengalahkannya. Sua mengambil pedang dan kembali menuju Mansion. Sementara itu, ia diamati oleh vampir yang telah memberikan kekuatan kepada Galdo. Sesampainya di sana, terlihat bagaimana gadis itu membakar seluruh tempat, memaksa targetnya untuk muncul dan menghadapinya. Selanjutnya, kita melihat Azuka berlari menuju hutan lagi, membawa Galdo ke lokasi yang berbeda. Setelah mengingat penjelasan yang diberikan oleh Kelinci tentang kekuatannya sendiri, Azuka menggunakan kemampuannya untuk membuat tanaman merambat di hutan lebat yang mengelilinginya menahan dan melumpuhkan Galdo. Kemudian, ia meningkatkan level kekuatannya, membuat pedangnya menyalurkan sejumlah besar energi yang digunakannya untuk sepenuhnya melenyapkan musuhnya. Galdo, yang berhasil membebaskan diri dari tanaman merambat, langsung menerjangnya tanpa ragu, tetapi akhirnya menerima tebasan pedang langsung di tubuhnya. Setelah memenangkan pertempuran, Kelinci membawa Azuka untuk menyembuhkan lukanya di markas. Selanjutnya, kita melihat Yayo, Tain, mengembalikan Panji kepada semua anggota komunitas Fuesgaro,
yang merasa bahagia mengetahui bahwa Galdo telah dikalahkan. Setelah itu, mereka mulai menjalankan rencana mereka untuk merekrut anggota baru ke dalam komunitas, mengumumkan tujuan mereka untuk mengalahkan para Raja Iblis, yang membuat kerumunan bersorak. Kemudian, saat kembali ke markas, sementara Joe pulih dari pertempurannya, kita melihat Yayo berbicara dengan kelinci tentang perjanjiannya dengan Jin untuk menyelamatkan rekannya yang diculik. Disinilah kita mengetahui bahwa sebenarnya orang yang diculik itu adalah seorang wanita bernama Leticia, yang banyak dibicarakan dengan kekaguman. Gadis kelinci itu sangat menghargainya, terlihat dari emosinya yang jelas saat berusaha menyelamatkannya. Selama percakapan, Yayo mempertanyakan mengapa kelinci itu sendiri tidak berpartisipasi dalam gift game untuk menyelamatkannya, mengingat prisionera telah dipilih sebagai hadiah dalam berbagai kesempatan. Tetapi dia menjawab bahwa karena sifatnya sebagai manusia kelinci, dia harus memenuhi persyaratan tertentu untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Setelah itu, kita melihat bagaimana gadis itu meninggalkan ruangan, meninggalkan Yayo sendirian. Dia segera menyadari kehadiran seseorang di luar jendela dan memintanya untuk menampakkan diri. Setelah itu, kita melihat vampir dari sebelumnya masuk ke dalam ruangan dan berkata kepada Joe. Setelah hanya berbicara sebentar dengannya, dia memutuskan untuk menyerangnya dengan mengirimkan sejumlah besar tanaman merambat untuk menangkapnya. Namun, Yayo berhasil menggagalkan serangan tersebut dengan mudah menggunakan tinjunya sendiri. Semua kekacauan ini menyebabkan anggota lain muncul di ruangan untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan ketika mereka menyadari keberadaan vampir itu, mereka meminta Yayo untuk berhenti. Ternyata, gadis kecil itu adalah Leticia, yang sebelumnya mereka bicarakan. Setelah itu, mereka berkumpul untuk berbicara, dan saat itulah kita mengetahui bahwa Leticia datang ke tempat itu untuk meyakinkan sang kelinci agar meninggalkan idenya untuk membangun kembali komunitas mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa Yayo dan dua gadis lainnya telah dipanggil, dia memutuskan untuk menguji seberapa kuat mereka. Dengan cara ini, dia bisa menentukan apakah mereka layak untuk dipercayakan dengan komunitas tersebut. Setelah mendengar ini, sang kelinci menyebutkan bahwa semuanya akan menjadi lebih mudah jika mereka berhasil menyelamatkannya dalam gift game. Namun, sayangnya, berkat percakapan antara Shiroyasha dan seorang kolega dari komunitas bermata satu, mereka mengetahui bahwa permainan di mana Leticia akan menjadi hadiah telah ditunda. Hal ini disebabkan karena mereka telah menemukan seorang pembeli untuk gadis tersebut. Setelah mendengar ini, Leticia mencoba meyakinkan mereka untuk tetap melanjutkan rencana awal dan mengadakan permainan tersebut. Namun, pria itu memiliki kepentingan pribadinya sendiri, dan karena memiliki sejarah yang bermasalah dengan Shiroyasha, mereka gagal mencapai kesepakatan saat itu. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa dia akan memenuhi tujuannya dengan cara apapun, menyeratkan bahwa dia akan menyerang komunitas, tanpa nama, untuk menjingkirkan mereka dari jalannya. Pernyataan ini membuat Shiroyasha sangat marah, namun dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah pendapatnya. Kembali ke Yayo, kita melihat bahwa setelah mengetahui apa yang terjadi dengan permainan tersebut, kelompok itu memutuskan untuk memanfaatkan waktu mereka. Selanjutnya, kita melihat bagaimana Yayo menghadapi Leticia dalam sebuah permainan untuk membuktikan kemampuannya. Tantangan ini terdiri dari saling melempar satu sama lain sampai salah satu dari mereka terkena dan kalah. Kemudian, kita melihat bagaimana vampir kecil itu bangkit, melayang di udara, dan setelah mengumpulkan kekuatan besar, dia melemparkan senjatanya ke arah Yayo, yang berhasil menghentikan serangan itu dengan mudah. Saat itu, kita dapat melihat bagaimana kelinci memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kartunya dan menentukan kekuatan Leticia saat ini. Di sana, mereka menemukan bahwa Leticia telah kehilangan seluruh keilahiannya dan telah direduksi menjadi sedikit lebih dari sekadar vampir biasa. Selanjutnya, saat kelompok itu merasa khawatir tentang alasan di balik perubahan ini, mereka melihat petir yang kuat turun dari langit dan mendekati mereka. Segera setelah itu, ketika petir hampir mengenai mereka, Leticia berhasil menyelamatkan mereka dengan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu, kita melihat bagaimana gadis itu sepenuhnya berubah menjadi batu. Beberapa saat kemudian, komunitas Perseus muncul, sekelompok prajurit bersenjata terbang yang membawa kepala Gorgon, yang mereka gunakan untuk mempetrifikasi Leticia. Saat mereka tiba, mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah pemilik Leticia dan menyatakan bahwa mereka berencana memperdagangkannya di luar dunia kecil tersebut. Mendengar hal ini, kelinci mencoba menegaskan otoritasnya dengan menuntut jawaban atas invasi ini terhadap miliknya. Namun, dia hanya menerima jawaban kasar dari lawan-lawannya, yang bahkan mengambil kesempatan untuk tidak menghormati komunitasnya, membuat kelinci itu sangat marah. Mengubah warna rambutnya memancarkan sejumlah besar energi di sekelilingnya, sekaligus memanggil senjata legendaris yang membuat para penyerangnya ketakutan sampai mati. Namun, ketika gadis itu hampir memaksa musuhnya untuk mengungkapkan jawaban dengan kekerasan,
ia dihentikan oleh Yayo, yang membujuknya untuk tenang karena tidak menguntungkan mereka menciptakan konflik dengan sekutu dari klan Seribu Mata. Pada saat itu, komunitas Perseo memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelahnya, kita melihat Yayo pergi bersama Azuka dan si kelinci dengan tujuan menyelesaikan situasi ini dengan cara terbaik. Selanjutnya, mereka bertemu dengan pemimpin klan Perseo sendiri, Layus, yang disebut-sebut sebagai rekan dari Shiroyasha. Saat mereka mencoba membujuknya untuk bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya, mereka tidak berhasil meyakinkannya untuk membebaskan teman mereka. Bahkan, Layus membalikkan logika tersebut, dengan menyatakan bahwa ia bisa saja menuduh mereka sebagai pencuri, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para pahlawan kita. Setelah itu, Luz mengajukan tawaran kepada si kelinci, di mana ia berjanji akan mengembalikan Leticia kepada mereka jika kali ini si kelinci bersedia ikut dengannya dan menjadi pelayannya seumur hidup. Tawaran ini membuat si kelinci lengah, karena sifatnya mendorongnya untuk berkorban demi temannya. Namun, ia juga menyadari betapa buruknya nasib yang akan menimpanya jika menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, Luz mencoba menekannya lebih jauh, tetapi ia dihentikan oleh Azuka, yang dengan marah menggunakan kekuatannya untuk mempermalukannya. Secara mengejutkan, Luz berhasil menghancurkan sihir tersebut dan membebaskan dirinya, membuatnya terbakar amarah dan mencoba menyerang Azuka. Beruntung, Yayo ada di sana untuk menghentikannya. Setelah kejadian itu, si kelinci menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran Luz dan akan memberikan jawabannya di lain waktu, membuat Luz pergi dengan senang hati. Kemudian, kita melihat para gadis berdiskusi tentang masalah tersebut. Azuka berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan si kelinci agar tidak mengorbankan dirinya. Saat itulah kita mengetahui bahwa ada cara untuk menyelamatkan Leticia tanpa menerima tawaran Ius, yang mengharuskan mereka memenangkan gift game yang diselenggarakan oleh komunitas Perseo. Namun, untuk bisa berpartisipasi dalam permainan ini, para anggota, tanpa nama, harus memenuhi syarat dengan memenangkan 2 permainan lainnya terlebih dahulu, yang tentu saja akan memakan banyak waktu. Tepat pada saat itu, Yayo muncul membawa sebuah tas berisi 2 benda penting yang ia dapatkan berkat saran dari Shiroyasha. Kemudian, di markas komunitas Perseo, sang kelinci menghadapi Laus dan menantangnya dalam sebuah duel. Laus awalnya menolak tantangan tersebut, menganggapnya hanya sebagai pemborosan waktu karena menganggap klan, tanpa nama, terlalu lemah. Namun, ia berubah pikiran ketika melihat 2 benda yang dibawa sang kelinci, 2 lambang yang berfungsi sebagai trofi kemenangan setelah mengalahkan 2 monster legendaris. Karena Yayo mampu mengalahkan monster tersebut dengan mudah berkat kekuatannya yang luar biasa, Laus pun terpaksa menerima tantangan tersebut. Selanjutnya, Yayo dan rekan-rekannya terlihat berada di luar sebuah benteng, membaca aturan gift game. Aturannya menyatakan bahwa untuk menang, kelompok mereka harus masuk ke dalam benteng, menemukan Laus, dan mengalahkannya. Namun, ada kondisi tambahan. Jika salah satu dari mereka terlihat oleh para prajurit komunitas Perseo, maka mereka akan langsung kehilangan hak untuk menantang sang pemimpin. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat kesulitan, para prajurit ini memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat, yang membuat para penantang semakin khawatir akan misi ini. Jika itu belum cukup, mereka juga sangat takut pada kekuatan Laus sendiri, yang bahkan mampu memperbudak seorang Raja Iblis. Setelah itu, terlihat bagaimana kelompok Yayo mulai menjalankan rencana mereka, sementara pasukan Perseo bersiap untuk mempertahankan komunitas mereka. Serangan dimulai ketika Azuka secara agresif menerobos markas, menarik perhatian para prajurit, dan dengan sengaja menyerahkan haknya untuk bertarung melawan Laus. Setelah masuk, ia menggunakan kartu untuk menggunakan sihir bersama dengan kekuatan pohon air, untuk menciptakan gelombang besar dan membuat para prajurit sibuk. Sementara itu, Yayo dan anggota tim lainnya menyelinap ke ruangan berikutnya, di mana kita melihat bagaimana ia menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi musuh yang tak terlihat dan mengalahkannya, sehingga memperoleh sebuah helm giok, sebuah objek spesial yang memberikan kemampuan tak kasat mata. Setelah mendapatkannya, ia menyerahkannya kepada Yayo agar bisa bersembunyi, lalu berusaha menemukan satu lagi untuk Jin. Namun, tak lama kemudian, ia menerima serangan hebat dari musuh tak terlihat yang tidak bisa ia deteksi dengan indranya. Yayo mencoba menyerang udara berulang kali dengan harapan menemukan musuh tersebut. Saat itulah mereka menyadari bahwa lawan mereka mengenakan versi superior dari helm giok, membuatnya semakin sulit untuk dideteksi. Namun, setelah beberapa saat, Joe bangkit dan, dengan memusatkan seluruh kekuatannya pada indera persepsinya, ia berhasil melacak keberadaan musuh tersebut. Saat musuh bersiap menyerangnya, tepat sebelum terkena serangan, ia memberitahu Yayo lokasinya. Dengan cepat, Yayo bereaksi dan melancarkan serangan dahsyat ke arah musuh, mengalahkannya dan merebut helmnya. Segera setelah itu, kelompok mereka melanjutkan perjalanan ke ruangan bos, di mana Luz dan si kelinci sudah menunggu. Saat mereka tiba,
Luz mengungkapkan niat aslinya, mengakui bahwa karena ia begitu kuat, ia tidak perlu bertarung sendiri, sehingga ia memutuskan untuk membuat seseorang bertarung untuknya. Setelah itu, ia menggunakan sebuah jimat yang ia bawa untuk memanggil iblis Gorgona. Begitu muncul, iblis tersebut menyebarkan ketakutan ke seluruh penjuru benteng, termasuk para prajurit Perseus yang sadar akan bahaya besar yang akan segera datang. Tak lama setelah itu, monster tersebut mengisi daya dan melepaskan sinar kuat yang menembus seluruh bangunan, mengubah apapun yang disentuhnya menjadi batu. Dengan cara ini, Azuka dan semua prajurit berubah menjadi patung batu. Selanjutnya, iblis itu melepaskan sayapnya dan menggunakan rambutnya sebagai senjata untuk menyerang Yayo dan timnya telah disiapkan. Saat itulah Jin meminta kepada Isao agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan seluruh kekuatannya. Isao menerima tantangan tersebut dan segera maju untuk menghadapi monster itu secara langsung. Pada titik ini, iblis tersebut mengubah rambutnya menjadi ular dan menggunakannya untuk menangkap serta melumpuhkan Yayo. Namun, Yayo berhasil membebaskan dirinya dengan menghancurkan belenggu tersebut dan segera bertarung 1 lawan 1 dengan monster itu. Pertarungan sengit menyebabkan Lu menghilang setelah melihat bahwa Yayo dapat menahan kekuatan invokasinya. Saat itu, kita melihat Isao mengangkat makhluk itu dengan tangannya sendiri dan melemparkannya dengan keras ke tanah, yang mendorong Layus untuk turun tangan dan menyerang dari belakang. Namun, Yayo berhasil menghindari serangan itu dan melakukan serangan balik, memaksa Layus mundur. Dalam keadaan terluka dan benar-benar terhina, Layus berusaha mengakhiri pertarungan dengan memerintahkan monsternya untuk melancarkan serangan terkuatnya, petrifikasi abadi. Segera setelah itu, iblis tersebut mengeluarkan sinar raksasa langsung dari mulutnya, menargetkan Isao. Pada saat itu, semua orang yang hadir menganggap pertempuran sudah sepenuhnya hilang setelah menyaksikan kekuatan sebesar itu. Namun, secara mengejutkan, Yayo berhasil menghancurkan serangan tersebut hanya dengan 1 tendangan. Sesaat setelah itu, ia menerjang musuhnya dan memukulnya dengan brutal. Menyadari situasinya, Layus langsung menyerah, memberikan kemenangan kepada mereka yang hanya disebut sebagai simple name. Sebagai hadiah, mereka mendapatkan panji milik kaum Perseus. Namun, Isao belum puas dengan itu. Segera setelahnya, ia menantang Layus ke dalam permainan gift game lainnya, kali ini dengan tujuan untuk merebut nama komunitasnya dan sepenuhnya melenyapkan kelompoknya dari keberadaannya. Juga memberinya pilihan untuk merendahkan diri di hadapannya dan menghiburnya, yang menyebabkan Lu dipenuhi dengan amarah dan mencoba memukul Yayo. Namun, tentu saja, Yayo memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkannya sekali lagi. Kemudian, kembali ke markas komunitas tanpa nama, kita melihat bagaimana Leticia terbangun dari petrifikasinya dan disambut oleh teman-temannya. Dia sangat berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Setelah itu, semua anggota komunitas mengadakan pesta di luar gedung untuk merayakan kemenangan mereka. Saat mereka menyaksikan bintang-bintang yang membentuk rasi Perseus jatuh di langit, Yayo mengungkapkan bahwa tujuan mereka sekarang adalah memastikan bahwa suatu hari nanti panji komunitas mereka juga berada di langit. Keesokan harinya, komunitas tanpa nama menerima undangan ke Festival Kenaikan Naga Api, sebuah acara besar yang diadakan di wilayah utara dunia kecil, di mana berbagai permainan akan diadakan, termasuk gift game yang spektakuler yang terutama dibuat oleh master lantai tempat mereka berada. Undangan ini sangat menarik bagi Yayo dan rekan-rekannya, yang bersiap melakukan perjalanan ke tempat itu untuk berpartisipasi, dan meskipun Jin mencoba meyakinkan mereka untuk tidak hadir, kelompok tersebut berhasil membujuknya agar tidak menghalangi sebelum mereka berangkat. Mereka kemudian mengetahui bahwa kelinci itu telah menyembunyikan informasi ini karena tidak ingin mengambil risiko, sehingga mereka memutuskan untuk menghukumnya dengan mengancam akan meninggalkannya dari komunitas jika dia tidak berhasil menemukan mereka sebelum hari berakhir. Kemudian, kita melihat bagaimana kelompok tersebut berkumpul dengan penduduk desa untuk merencanakan bagaimana mereka akan memulai perjalanan mereka. Selama diskusi, Jin berusaha membuat mereka memahami betapa jauhnya mereka dari zona tempat mereka diundang. Dia menjelaskan bahwa dunia kecil ini memiliki luas yang sebanding dengan sebuah bintang, sehingga jarak yang harus mereka tempuh sangatlah besar. Meskipun ada portal yang dapat digunakan untuk bepergian dengan sangat cepat, portal tersebut terlalu mahal untuk digunakan saat ini. Karena alasan ini, para pemuda mengusulkan untuk meminta bantuan dari komunitas Satu Mata, yang merupakan pihak yang mengirim undangan sejak awal. Sementara itu, kelinci tersebut dengan panik mencari Yayo dan yang lainnya di markas tanpa nama. Ketika menemukannya, Leticia menyarankan untuk mencari ke arah utara seperti yang tertulis dalam surat yang mereka tinggalkan. Di sini, kita mengetahui bahwa karena statusnya sebagai aristokrat di dunia kecil, kelinci tersebut memiliki kemudahan untuk menggunakan portal secara gratis, sehingga dia bisa menjadi sangat berguna jika berhasil mencapai mereka tepat waktu. Setelah itu,
Gadis tersebut segera berangkat dan mempercepat pencariannya ke arah utara. Di sisi lain, Yayo dan kelompoknya memutuskan untuk mengunjungi Shiro agar dia bisa membantu mereka dengan pengaruhnya di komunitas Seribu Mata. Selama diskusi, ketika mengetahui posisi kelompok tersebut yang menentang Raja Iblis, Shiro mengajukan permintaan khusus kepada Tanpa Nama. Dia menyebutkan bahwa festival yang mereka diundang akan diselenggarakan sebagai perayaan atas kenaikan pemimpin komunitas Salamandra, yang akan segera menjadi guru lantai dari zona utara dengan hanya berusia 11 tahun, sehingga Chirolas diminta untuk bertindak sebagai tuan rumah permainan pada saat itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya, gadis kecil itu langsung disela oleh kelompok tersebut, yang dengan terburu-buru mengungkapkan keinginan mereka untuk segera sampai ke zona utara, meminta bantuan mereka secepat mungkin. Setelah itu, Shiroyasha melakukan teleportasi instan, dan seketika kelompok tersebut tiba di tujuan mereka. Di sana, mereka dibuat takjub oleh keindahan kota. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk mengagumi sekeliling mereka, karena lakon tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di dekat mereka. Saat melihatnya, Yayo segera menggendong Azuka di tangannya dan melarikan diri dengan sangat cepat, meninggalkan Ye yang terjebak dan akhirnya ditangkap oleh kelinci yang kemudian melemparkannya ke tanah. Beberapa waktu kemudian, Yayo terlihat sedang menikmati wisata di zona tersebut bersama rekannya. Sementara itu, Ye berbicara dengan Shiroyasha, dan dalam percakapan itu, Shiroyasha mengusulkan kepada gadis itu untuk ikut serta dalam gift game para pencipta, karena kemampuannya sangat berguna dan bisa membantunya menang dengan mudah. Selain itu, gadis kecil itu juga meminta bantuan kepada Ye untuk menjalankan rencana yang bisa membuat festival menjadi lebih menarik. Tak lama kemudian, Yayo terlihat berbicara akrab dengan Azuka, menjalin hubungan yang lebih dalam dengannya. Saat berbincang, Azuka tampak sangat antusias dengan labu dan perayaan Halloween. Dia kemudian menyampaikan idenya untuk memulihkan lahan pertanian yang dulu dimiliki komunitasnya, sehingga mereka bisa menanam labu sendiri dan mengadakan gift game bertema Halloween. Gagasan ini jelas membuat Azuka sangat senang, tetapi momen emosional itu tiba-tiba terputus oleh kelinci, yang akhirnya berhasil menemukan mereka dan meminta mereka menyerah. Setelah melihatnya, mereka mencoba melarikan diri lagi, tetapi Azuka tertangkap oleh Leticia, dia tersandung, sehingga hanya Yayo yang tersisa untuk ditangkap. Setelah itu, kita melihat bagaimana kelinci betina mengejarnya dengan cepat di jalan-jalan kota, berhasil menyamai kecepatannya. Kejar-kejaran ini menarik perhatian publik, yang terkejut melihat seorang kelinci aristokrat berada di daerah mereka. Selanjutnya, kita melihat bagaimana Yayo mengakui kepada pengejarnya bahwa semuanya hanyalah lelucon. Oleh karena itu, dia menantangnya dalam sebuah gift game untuk menyelesaikan konflik, dengan syarat bahwa yang kalah harus mematuhi satu perintah dari pemenang. Setelah itu, tantangan dimulai. Permainan ini mengharuskan salah satu dari mereka untuk menangkap yang lain tanpa tertangkap dalam prosesnya. Dengan demikian, kita melihat mereka saling mengejar terus-menerus di atas atap, genteng, dan bangunan kota, hingga akhirnya mereka berakhir di atas sebuah menara besar. Menara tersebut dihancurkan oleh Yayo dalam upaya untuk memenangkan permainan, menyebabkan kehancuran dan kekacauan besar. Namun, dia berhasil mencapai tujuannya. Namun demikian, selama kekacauan itu, kelinci betina juga berhasil menangkapnya, sehingga permainan berakhir dengan hasil imbang. Setelah itu, keduanya melihat sekelompok polisi kota yang mendekati mereka karena masalah yang telah mereka timbulkan. Sementara itu, kita melihat bagaimana Yo sedang bertarung dalam acara yang disebutkan oleh Shiroyasha, bertarung melawan golem raksasa yang dia kalahkan dengan sangat mudah menggunakan kekuatan dan kemampuannya. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Sandora, penguasa lantai baru di zona utara, yang muncul di hadapan publik untuk mengumumkan aturan permainan berikutnya, di mana Yu akan berpartisipasi. Kemudian, kita melihat bagaimana Yayo dan yang lainnya dibawa oleh para penjaga untuk diperkenalkan kepada Sandora dengan tujuan agar gadis kecil itu memberikan hukuman atas tindakan mereka. Namun, karena kelompok tersebut datang atas nama Shiroyasha dan tidak ada korban selama insiden itu, Sandora membiarkan mereka pergi tanpa hukuman. Dengan demikian, para penjaga meninggalkan tempat itu dan membiarkan mereka sendirian di sana. Ketika kita mengetahui bahwa Sandora Yin dan Lily, salah satu gadis dari komunitas yang menemani mereka, telah berteman sejak lama, kita bisa melihat pemimpin Salamander dengan bahagia menyapa teman lamanya. Namun, kakak laki-lakinya yang bernama Mandola, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap para tamu dan berusaha mencegah mereka mendekat dengan mengayunkan pedangnya ke arah Jin. Beruntung, Yayo berada di sana untuk menghentikan serangan tersebut. Setelah itu, Mandola mengatakan bahwa adiknya terlalu naif dan seharusnya tidak bersikap begitu ramah terhadap para tanpa nama. Karena, dalam pandangannya, hal itu bisa mencoreng reputasi komunitas mereka sendiri. Kemudian, Shiroyasha mengungkapkan alasan mengapa para tanpa nama
dipanggil ke tempat ini. Dia menjelaskan bahwa salah satu anggota organisasi, 1000 Mata, telah mencatat sebuah ramalan yang menyatakan bahwa seorang Raja Iblis akan muncul selama festival. Selain itu, ia menambahkan bahwa sumber informasinya sangat dapat dipercaya karena ia mendapat kabar dari seorang iblis yang berspesialisasi dalam ramalan. Iblis tersebut bahkan tampaknya mengetahui identitas orang yang akan memanggil Raja Iblis, tetapi tidak menyebutkan namanya. Hal ini membuat kelompok tersebut curiga bahwa salah satu, Master Lantai, mungkin sedang bersekongkol dengan Raja Iblis. Karena mereka tidak tahu siapa yang harus dicurigai, mereka memutuskan untuk fokus pada upaya menangkis serangan ketika itu terjadi. Saat itulah Shiroyasha menawarkan dirinya untuk menangani ancaman tersebut secara langsung ketika musuh akhirnya muncul. Namun, setelah mendengar ini, Yayo menyatakan keinginannya untuk bertarung juga, bahkan mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan musuh sebelum Shiroyasha sempat turun tangan. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat Azuka berjalan-jalan di kota bersama seorang gadis kecil yang dikenalnya selama eksplorasinya. Mereka memasuki sebuah gua yang dipenuhi berbagai patung yang dibuat oleh komunitas yang berbeda. Kemudian, setelah berhenti dan mengagumi sebuah patung besar yang dibuat oleh komunitas gadis kecil tersebut, kita mengetahui bahwa mereka berasal dari komunitas Rattenfanger. Tiba-tiba, lampu-lampu di tempat itu padam, dan dari kegelapan muncullah sekelompok besar tikus yang melompat ke arah Azuka, berusaha mencapai teman kecilnya yang bersinar. Dengan cepat, gadis itu mencoba mengusir makhluk-makhluk tersebut menggunakan pedang yang ia panggil, tetapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, ia terpaksa melarikan diri. Saat berlari, Azuka bertanya-tanya mengapa karunia otoritasnya tidak berpengaruh terhadap hewan-hewan itu. Namun, tiba-tiba, versi dewasa dari Leticia muncul untuk menyelamatkannya, mengusir kawanan tikus dengan sihirnya. Setelah itu, kita bisa melihat bagaimana sang vampir memerintahkan dalang di balik serangan tersebut, untuk menunjukkan diri dan mengidentifikasi diri mereka. Namun, tidak ada jawaban, sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Begitu berada di luar, Azuka berterima kasih kepada Leticia atas bantuannya, sementara ia menyaksikan sang vampir kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, Azuka mengambil waktu untuk beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya di pemandian air panas. Saat berada di sana, ia kembali merenungkan tentang karunianya yang tidak berpengaruh, baik pada tikus maupun pada Luz sebelumnya. Hal ini membuatnya mempertanyakan apakah ia benar-benar telah membuat keputusan yang tepat untuk tetap tinggal di dunia ini. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak sekuat rekan-rekannya dan masih memiliki banyak hal yang harus ia capai untuk mencapai level yang ia inginkan. Namun, Azuka dengan cepat berhasil mengatasi perasaan negatifnya dan merasakan tekad untuk menjadi lebih baik dan terus berkembang. Setelah itu, gadis-gadis lainnya memasuki pemandian dan menemaninya. Kemudian, kita melihat bagaimana anggota tim berkumpul untuk merencanakan strategi mereka dalam pertarungan mendatang. Di pertemuan itu, terungkap bahwa dalam gift game kali ini, akan ada 3 komunitas lain yang turut serta, yaitu Salamandra, Rattenfanger, dan Will-O-Wisp. Ketika mendengar nama Rattenfanger, Yayo menyebut kemungkinan bahwa seseorang bernama peniup seruling Hamelin akan ikut serta. Komentar ini mengejutkan semua yang hadir, karena diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota dari komunitas kuno yang sangat kuat bernama Grimoire. Komunitas ini dulu melayani seorang Raja Iblis dan telah dihancurkan dalam gift game di masa lalu. Selanjutnya, mereka menjelaskan bahwa pria ini adalah perwakilan yang sama dalam cerita seperti si peniup seruling tikus, dan bahwa hubungannya dengan komunitas Rattenfanger secara langsung ditentukan oleh namanya. Hal ini dikarenakan peniup seruling dari cerita, peniup seruling dari Hamelin, juga dikenal sebagai Rattenfanger. Pernyataan ini membuat Shiroyasha curiga bahwa masih ada anggota dari komunitas kuno yang kuat itu berkeliaran di dunia. Oleh karena itu, dia akan memastikan pengawasan agar Sandora tidak kehilangan sedikit pun prestisenya. Selama percakapan ini, Azuka mulai bertanya-tanya apakah teman barunya memiliki hubungan dengan Raja Iblis yang disebut dalam ramalan. Kemudian, saat hari pertarungan tiba, kita bisa melihat bagaimana Yayo dan rekan-rekannya menunggu dengan penuh antusiasme untuk dimulainya acara. Sementara itu, Yu bersiap untuk memasuki arena pertempuran dan segera tampil di hadapan penonton bersama lawannya, seorang petarung dari komunitas Will-O-Wisp bernama Yesha. Yesha didampingi oleh gift berbentuk monster yang menyerupai labu Halloween. Kemudian, Shiroyasha memulai acara yang akan berlangsung di dalam labirin yang diciptakan oleh pohon raksasa. Kedua peserta harus melarikan diri secepat mungkin atau bertarung hingga mereka mengalahkan masing-masing gift mereka. Saat pertandingan dimulai, Yu langsung mengambil inisiatif dengan mencari jalan keluar, sementara lawannya mencoba membakarnya dengan bantuan monsternya. Untungnya, kemampuan Yu memungkinkannya menghindari serangan dengan mudah. Namun, beberapa saat kemudian, ketika mendekati pintu keluar,
ia terkena serangan kuat dari labu tersebut, yang memperlambatnya. Sementara itu, lawannya mengambil alih posisi terdepan. Terjebak dalam situasi ini, Yu berusaha melarikan diri dari monster yang terus mengejarnya dan menyerangnya dengan api. Hingga akhirnya, di suatu titik, dia mendapati dirinya sepenuhnya dikelilingi oleh kobaran api, menyadari bahwa lawannya adalah makhluk supranatural, sangat kuat, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah, sehingga labirin menghilang dan pemenangnya diumumkan. Setelah itu, kita melihat bagaimana labu mendekati Yu untuk bertanya mengapa dia tidak memilih pasangan untuk bertarung seperti lawannya, sambil menyebutkan bahwa dari matanya, dia bisa melihat betapa kesepiannya Yu. Setelah itu, lawannya pergi, tetapi sebelum pergi, dia memberitahu Yu bahwa dia tidak menganggap pertarungan mereka sebagai kemenangan baginya dan bahwa di pertemuan berikutnya, dia akan menunjukkan apa yang benar-benar bisa dia lakukan. Kemudian, Yu bertemu kembali dengan teman-temannya dan meminta maaf karena telah menyerah. Beberapa saat kemudian, penonton dan para pahlawan kita merasa sangat terkejut ketika melihat ribuan gulungan turun dari langit. Gulungan-gulungan itu ternyata adalah aturan untuk gift game yang dibuat oleh Raja Iblis, di mana semua orang yang hadir dipaksa untuk berpartisipasi. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Shiroyasha ditunjuk sebagai tuan rumah, dan untuk menang, seseorang harus menguasai atau membunuh semua orang di sekitarnya. Di sisi lain, untuk menang, para pemain harus mengalahkan legenda palsu dan mengungkapkan kebenaran dari legenda yang sesungguhnya. Setelah itu, di langit, kita bisa melihat para pelaku utama dari semua ini bersama monster putih raksasa mereka yang mengamati kejadian yang berlangsung. Pada saat itu, kita melihat bagaimana Shiroyasha dikelilingi dan ditangkap oleh aura gelap yang mendorong semua orang di sekitarnya. Kemudian, Yayo berhasil merasakan musuh yang mendekat dan memutuskan untuk maju lebih dulu untuk menghadapi mereka, sementara teman-temannya berusaha menenangkan warga sipil dan merawat Shiroyasha. Sesaat setelah itu, Yayo melesat keluar dari tanah dengan kecepatan tinggi, langsung mencegat salah satu musuh dan membantingnya ke dinding. Setelah itu, kita melihat bagaimana Yayo menyeret lawannya dengan kejam di sepanjang dinding, hingga akhirnya musuh tersebut berhasil mengunci gerakan Yayo dengan menggunakan kemampuannya. Selanjutnya, kita melihat bagaimana rekan dari lawan itu meninggalkan rekannya sendirian dengan Isao. Kemudian, dalam beberapa saat, percakapan ini terjadi antara Yayo dan lawannya. Yayo menemukan bahwa untuk memenangkan permainan, mereka harus mengungkap penyebab insiden Hamelin, yang mengejutkan musuhnya karena ia tidak menyangka kecerdasan seperti itu. Setelah itu, mereka melanjutkan pertarungan mereka. Di sisi lain, kita melihat Leticia mencoba bertarung dengan salah satu dari para penjajah, yang tampaknya adalah orang yang mengendalikan iblis putih besar. Selama pertempuran, kita melihat vampir tersebut berubah menjadi bentuk dewasa dan menggunakan tombak sihirnya untuk menusuk lawannya secara langsung. Namun, setelah serangannya, lawannya tetap kebal terhadap kekuatannya. Sebaliknya, lawannya memanfaatkan kedekatannya dengan Leticia untuk melepaskan aura gelap dan dengan jelas menyerap energinya, dengan tujuan untuk memperbudaknya. Beruntung, Leticia diselamatkan oleh Sandora, yang datang dengan melemparkan bola api ke arah monster besar tersebut dan langsung melenyapkannya. Setelah itu, Sandora berhadapan dengan penjajah yang memperkenalkan dirinya sebagai Black Pircher. Di saat yang sama, kita melihat warga sipil yang terus dievakuasi dari zona pertempuran. Namun, tiba-tiba, beberapa penjaga dari komunitas salamander dihipnotis oleh para penjajah, menyebabkan mereka mulai menyerang warga sipil. Karena itu, Aisyah harus turun tangan untuk menghentikan mereka, sambil meminta agar mereka mengirimkan pesan penting kepada kelinci. Sayangnya, mereka berdua segera dihentikan oleh penjajah ketiga, yang ternyata adalah orang yang telah menghipnotis para penjaga. Penjajah ini mencoba menggunakan para penjaga untuk menyerang kelompok mereka. Namun, untungnya, Aisyah berhasil menangkis serangan tersebut dengan kekuatannya. Setelah itu, wanita tersebut menggunakan seruling untuk membuat para pahlawan kita pusing. Mereka dengan cepat menutup telinga mereka karena rasa sakit yang luar biasa. Menyadari bahwa Yu memiliki persepsi pendengaran yang lebih baik, penjajah tersebut memutuskan untuk menjadikannya pion dan menghipnotisnya saat itu juga. Namun, sebelum semua itu terjadi, Azuka menggunakan kekuatan ketaatannya untuk memerintahkan Ain't agar membawanya keluar dari tempat tersebut. Setelah itu, pemuda tersebut berlari sambil menggendong gadis itu di lengannya, dikejar oleh para penjaga yang telah dihipnotis. Namun, Sasuka segera melumpuhkan mereka menggunakan dengan jelas kekuatannya, memungkinkan rekan-rekannya untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, gadis itu menerjang sang penyerbu dengan maksud memberikan tebasan pedangnya, tetapi serangannya dengan mudah dipatahkan oleh wanita itu, yang dalam hitungan detik berhasil membuatnya pingsan sepenuhnya. Setelah itu, sang penyerbu melanjutkan rencana jahatnya dan mulai memainkan serulingnya untuk menghipnotis seluruh penduduk di daerah tersebut. Selanjutnya,
para penjaga dan penduduk mulai saling menyerang satu sama lain, menciptakan kekacauan yang semakin besar. Hingga tiba-tiba, kilat menyambar dari langit, dan kelinci muncul sambil mengumumkan sebagai hakim utama bahwa gift game dari Pied Piper of Hamelin akan dihentikan. Dia menyatakan bahwa semua peserta harus berkumpul di meja negosiasi untuk menemukan solusi yang jelas. Setelah itu, kita menyaksikan pertemuan antara kelompok Yayo dan para penyerbu. Dalam diskusi ini, kelinci menggunakan otoritas dan pengaruhnya terhadap para pemimpin dunia kecil untuk menganalisis aturan permainan yang diterapkan. Tujuannya adalah menemukan celah yang memungkinkan pemberian hukuman bagi para pelanggar gift game, yang dengan sengaja menetapkan kondisi yang merugikan peserta. Sebelumnya, mereka telah memblokir Shiroyasha dan memberikan instruksi yang ambigu. Namun, bukti-bukti yang ada masih belum cukup untuk memberikan sanksi kepada mereka. Oleh karena itu, kelompok Yayo terpaksa melanjutkan permainan dengan aturan yang sama. Selanjutnya, ketika mencoba mengungkap identitas musuh mereka, Yin memaksa anggota termuda dari kelompok lawan untuk memperkenalkan diri. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa dirinya adalah Maut Hitam, yang mengejutkan semua orang. Hal ini merujuk pada Black Death, penyakit paling mematikan dalam sejarah dunia. Kemudian, gadis itu mengakui bahwa ia telah menyebarkan patogen berbahaya di antara beberapa peserta permainan, dengan menyatakan bahwa kini ia memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Meskipun situasi ini memberikan keuntungan bagi musuh, Yayo tetap harus mencari cara untuk mengatasinya sehingga tidak ada yang bisa dilakukan terhadap hal ini. Selanjutnya, seorang gadis mengusulkan kepada semua orang untuk bergabung dan melayani komunitasnya, Grand Grimoire, dengan janji bahwa jika mereka bergabung, dia akan berhenti menyerang organisasi lainnya. Namun, dia juga memperingatkan bahwa jika mereka menolak tawarannya, dia akan membunuh mereka semua. Sementara itu, Yu terus membantu warga sipil dan para penjaga yang terluka, sedangkan Azuka telah dibawa ke suatu tempat di bawah tanah. Saat itu, Yu mulai merasakan gejala dari patogen yang telah disebarkan oleh musuhnya. Kembali ke Yayo, mereka berusaha keras bernegosiasi untuk membalikkan keadaan demi keuntungan mereka. Karena mereka telah terinfeksi wabah, mereka tidak punya banyak waktu tersisa, sehingga mereka mencoba sebaik mungkin untuk meyakinkan Black Peter agar segera melanjutkan permainan. Setelah negosiasi, akhirnya Black Peter setuju untuk melanjutkan permainan dalam waktu 1 minggu, tetapi dengan syarat bahwa jika dia menang, dia berhak memperbudak semua peserta, termasuk si kelinci. Selain itu, para pahlawan kita hanya memiliki waktu 24 jam untuk mengalahkannya. Jika mereka gagal, mereka akan kehilangan segalanya secara otomatis. Lebih jauh, kita melihat Azuka yang akhirnya terbangun di dalam sebuah gua setelah tak sadarkan diri. Saat itu, dia menyadari kehadiran banyak peri yang serupa dengan yang selalu ada di sisinya selama ini. Para peri itu kemudian menampakkan diri dan mengungkapkan kebenaran tentang tragedi Hamelin, di mana 130 orang telah dikorbankan dalam sebuah bencana besar. Roh mereka kini muncul dalam wujud peri di hadapan Azuka dan memberinya kesempatan untuk menerima gift game bersama mereka. Jika dia menerimanya, dia akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam permainan ini, dia harus menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan golem besar yang telah dibangun oleh para peri dan menggunakannya sebagai senjata dalam pertempuran. Setelah mendengar hal itu, Azuka tentu saja menerima tawaran tersebut dan mulai menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan raksasa tersebut. Di sisi lain, kita melihat Yayo mengunjungi Yu yang jatuh sakit karena wabah. Selama momen ini, kita bisa melihat Yayo berusaha memecahkan jawaban dari teka-teki dalam gift game dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah dikumpulkan serta data yang mereka ketahui tentang musuhnya. Setelah menganalisis situasi bersama rekannya, Sai mengajukan kemungkinan jawaban untuk teka-teki tersebut dan segera mulai bertindak. Kemudian, saat permainan dilanjutkan, kita melihat bagaimana para warga sipil yang dipimpin oleh Jin berlari melintasi kota dengan tujuan menemukan dan menghancurkan jendela kaca patri yang menampilkan legenda tentang peniup seruling dari Hamelin. Saat menyadari bahwa para peserta telah berhasil memecahkan teka-tekinya, Black Percher memutuskan untuk mengubah keadaan demi keuntungannya. Dengan menggunakan sihirnya, dia membuat seluruh kota runtuh dan menggantinya dengan kota kuno Hamelin, yang menyebabkan jendela kaca patri yang hilang berpindah tempat sepenuhnya, memaksa warga sipil untuk mencarinya kembali. Sementara itu, Yayo berhadapan dengan Wizard, pengikut setia Black Percher, yang mencegatnya dan menyerangnya tanpa ampun. Wizard menggunakan kekuatan barunya, yang diperolehnya berkat keilahian yang diberikan oleh pemimpinnya. Pada saat yang sama, Sandora dan sang kelinci terus mengejar serta menyerang pemimpin permainan, tetapi dia dengan mudah menangkis semua serangan dan menggunakan aura gelapnya untuk mengepung mereka. Di sisi lain, para penduduk berhasil menemukan jendela kaca patri gereja dan bersiap untuk menghancurkannya. Namun,
Tiba-tiba Sias Raten muncul dan menggunakan serulingnya untuk membuat para penjaga salamandra menyerang mereka, sekaligus membawa 3 monster putih raksasa. Hal ini memaksa Leticia untuk melawannya demi melindungi rekan-rekannya. Sementara itu, Jin dan para warga sipil melarikan diri, tetapi kelompok mereka dihentikan oleh salah satu monster yang menghalangi jalan dan menyerang mereka. Beruntung, Azuka tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dengan bantuan golem raksasa. Kembali ke Yayo, kita melihatnya terus bertarung melawan Wizard, di mana setelah menganalisis situasi, Yayo akhirnya berhasil mengungkap identitas asli musuhnya setelah melalui berbagai pertukaran serangan. Isao memastikan bahwa lawannya sebenarnya adalah Flautis Hamelin yang sesungguhnya, menegaskan bahwa Raten dan Pest hanyalah sebuah pengalihan. Mendengar hal ini, Wizard mengonfirmasi kebenaran teori tersebut dan dengan licik menawarkan tempat kepada Yayo dalam timnya. Namun, sang pahlawan menolak tawaran itu dan bersiap melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, kita melihat Azuka menggunakan kekuatan golemnya untuk menghadapi para iblis putih raksasa dengan brutal. Setelah beberapa gerakan, ia berhasil menghancurkan mereka, bahkan sampai ke titik menangkap dan melumpuhkan musuhnya. Dalam momen itu, Azuka, yang merasa sangat percaya diri dengan kekuatannya, memberikan Raten kesempatan untuk pulih, menantangnya untuk menggunakan seruling guna mengendalikan golem. Kembali ke Yayo, setelah menyerang lawannya, ia dengan penuh keyakinan memerintahkan Wizard untuk berhenti menahan diri, menegaskan bahwa Wizard belum bertarung dengan kekuatan penuh. Menanggapi hal ini, Wizard pun memutuskan untuk menaati perintah itu dan mengeluarkan senjata rahasianya. Ia menyerap energi dalam jumlah besar untuk memperkuat senjatanya, lalu menyerang Yayo, yang menyambut serangan itu dengan penuh semangat. Sementara itu, Azuka terpesona oleh melodi indah yang dimainkan oleh Raten. Namun, musik itu tidak mampu mengendalikan golem, karena penguasaan Azuka atas kekuatannya telah meningkat dan ia masih bisa mempertahankan kendali atas golemnya. Menyadari bahwa dirinya telah kalah, Raten mengakui bahwa serangan yang diterimanya sebelumnya sudah lebih dari yang bisa ia tahan, sehingga akhirnya ia menghilang, meninggalkan serulingnya. Hal yang sama terjadi pada Wizard, yang setelah menerima serangan dari Yayo, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertarung. Dengan nasib yang sama seperti Raten, ia mulai menghilang perlahan, seiring dengan kehancurannya. Secara otomatis, kita dapat melihat bagaimana Black Percher menyadari bahwa semua rekannya telah dikalahkan. Oleh karena itu, dia segera memutuskan untuk menghentikan pertarungannya dan tidak membuang lebih banyak waktu. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa satu-satunya hal yang akan dia lakukan adalah membunuh mereka semua dan menemukan Shiroyasha. Kita kemudian melihat bagaimana Black Percher mulai melepaskan aura gelap yang besar, menyebar ke seluruh kota dan menyebabkan semua warga sipil berlarian ketakutan serta bersembunyi di dalam gedung-gedung. Setelah itu, para penjaga yang tersentuh oleh kegelapan langsung jatuh ke tanah, yang membuat Sandora sangat marah. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mengungkapkan kemarahannya karena pada saat yang sama dia melihat seorang anak kecil berlari dan meminta pertolongan. Yu dengan cepat melompat untuk menyelamatkan anak itu dari kegelapan, tetapi gadis itu justru menjadi rentan terhadap wabah. Beruntung, ketika mereka hampir menyerah pada serangan itu, keduanya diselamatkan oleh Azuka dan Golem, yang jatuh dari langit dan berdiri di antara mereka serta gelombang hitam besar, melindungi mereka dengan sihir raksasa tersebut. Setelah kejadian itu, kita melihat bagaimana Black Percher memanfaatkan kesempatan untuk menyerang si kelinci, tetapi tepat ketika serangannya hampir mengenai, Yayo datang untuk menyelamatkannya dan melawan musuhnya. Selanjutnya, kita melihat bagaimana kelinci itu mengembangkan rencana untuk mengalahkan Black Percher. Dia segera memberitahu timnya tentang strateginya, sementara mereka terus menyerang lawan kecil mereka secara terus-menerus. Hingga pada titik tertentu, Black Percher memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan menggunakan serangan besar untuk memusnahkan semua musuhnya. Untungnya, saat Black Percher melepaskan kekuatan besar, kelinci itu mengambil kesempatan untuk menjalankan rencananya. Dia kemudian menggunakan sebuah kartu untuk mentransportasikan mereka semua ke sebuah istana di bulan, yang menyebabkan Black Percher kehilangan sebagian dari kekuatannya secara otomatis. Setelah itu, untuk semakin memperbesar keunggulannya, sang kelinci menggunakan kartu lain untuk melepaskan kekuatan matahari, melemahkan lawannya lebih jauh. Selanjutnya, iblis kecil itu terperangkap oleh Sandora. Setelah itu, kita melihat bagaimana Azuka menggunakan kartu lain untuk memanggil tombak legendaris milik kelinci, yang berada di tangan Golem. Segera setelah mendengar perintah Azuka, Golem itu menembakkan senjatanya dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya, menembusnya sepenuhnya dan menyebabkan ledakan besar yang akhirnya menghancurkan Raja Iblis. Setelah kejadian itu, kita melihat Shiroyasha berhasil membebaskan dirinya dari segelnya dan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas pertempuran mereka. Kemudian, Sandora memberitahu rakyatnya bahwa mereka telah menang dalam gift game. Setelah itu,
kita melihat Azuka kembali ke gua tempat ia memperoleh golemnya. Di sana, ia berpamitan dengan semua roh yang telah memberinya kekuatan untuk bertarung. Para roh tersebut berterima kasih atas dukungan Azuka dan mengizinkannya untuk tetap memiliki golem serta si kecil. Kembali ke Yayo, kita melihat bagaimana ia memanfaatkan momen itu untuk menegur Mandola atas sesuatu yang menarik perhatiannya. Saat itu, terungkap bahwa pengkhianat yang membantu Raja Iblis membawa mereka ke festival adalah Mandola sendiri. Ia berhasil meyakinkan seluruh rakyatnya, kecuali saudara perempuannya, untuk ikut serta dalam permainan iblis. Hal ini membuat Yayo marah, yang mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia tidak membasmi mereka semua adalah karena teman-temannya tidak terbunuh. Setelah itu, Mandola yang merasa sangat malu memberikan sebuah belati kepada Yayo dan memintanya untuk menghabisinya, tetapi dengan syarat agar rakyatnya diampuni. Namun, Yayo memaafkannya dengan satu syarat, yaitu ketika komunitas tanpa nama mengalami masalah, komunitas Salamander harus menjadi yang pertama membantu mereka. Mandola menerima syarat tersebut dengan senang hati dan memberikan janjinya. Setelah itu, Yayo dan teman-temannya kembali ke rumah mereka dan melanjutkan misi untuk menjadikannya sebagai komunitas yang hebat. Dan dengan itu anime ini berakhir.